Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gue Bro masih di studio Suka-Suka Podcast. Hari ini kita kedatangan narasumber. Sebelum narasumber kita bahas, kita akan menentukan tema dulu nih. Tema kita hari ini adalah mitos di era milenial. Di era modernisasi. Masih beredarkah mitos-mitos tersebut? Atau selaku kaum muda, percayakah dengan mitos-mitos tersebut? Langsung kita tanyakan saja kepada narasumber dengan siapa namanya. Saya belum kenalan. Ya, makanya benar. Saya mau nanya-nanya dulu. Yeah. Oke. Perkenalkan, nama saya Stefani Fania, biasa dipanggil Stefi. Stefi. Iya, benar. Stefi, alamatnya di mana? Deket aja, samping rumah sakit umum Pringsewu yang lama. Ayo. Jadi pengen dirawat ya kalau Stefi kayak gini ya. Tim tolong matanya ya. Dekat rumah sakit umum lama. Ya. Lebih tepatnya di dalam rumah sakit atau di samping? Waduh ya, kalau di dalam serem dong. Di sekitar situ lah ya, kompleks itu. Kegiatannya tiap hari ini apa? Ngapain nih kegiatannya? Kalau aku sekarang lagi sibuk syuting sih. Syuting? Iya. Film horor? Aduh, bukan. Syuting apa nih? Syuting. Ini promosi boleh? Boleh. Oh, boleh. Di studio Suka-Suka Podcast boleh, bebas ya, okay. Bebas. Tapi nanti di akhir ada nota ya. Oke. Aduh, berat. Coba boleh promosi. Ya. Jadi aku tuh jadi host di salah satu TV. Biasa orang tahu itu TV Pringsewu Channel. Seorang broadcaster. Bukan. Ini apa namanya? Kalau pembawa berita? Enggak, host. aku lebih ke host ya. Host ya. Host. Acara apa itu? Kalau aku dapat program musik. Music. Ya, musik. Di Pringsewu TV. Pringsewu TV kan sekarang streaming ya? Iya. Sekarang streaming dan memang lagi rutin syuting. Seminggu sekali lah. Seminggu sekali acara musiknya. Boleh nih sekali-kali kawan-kawan yang nonton video ini ditonton dong. Iya dong. TV. Subscribe juga ya, jangan lupa. Ya, jangan lupa Pringsewu TV. Jangan lupa Suka-Suka Podcast juga ya. Sedikit agak promosi. Iya. Udah lama menjadi seorang host di Pringsewu TV? Mungkin 1,5 tahun ini deh. 1,5 tahun, waktu yang sudah ya cukup senior lah ya. Aduh. Sendirian memandu hostnya? Enggak dong, ditemani. Ditemenin ya. Memang kalau suara host itu agak gimana? Bulat gitu ya. Bulat gimana gitu kan? Bulet. Sama lah kayak gua nih ya, bulat. Bulat kayak apa nih? Perutnya. Bercanda ya. Oke, seorang host. Ya. Panggil saja namanya Stefi. Ini hari ini temanya kita mengangkat tentang mitos di era globalisasi, di era modernisasi. Percaya mitos nggak? Kalau aku sebagai generasi milenial saat ini ya, percaya nggak percaya sih Kak? Nah ini percaya nggak percaya. Intinya percaya atau enggak? Nah itu. Ini kan ini narasumber ini kita hadirkan yang percaya atau tidak. Karena berdasarkan informasi dari tim, bahwasanya Mbak Stefi ini selain seorang pembawa acara ya atau host ya, dan juga ada yang unik nih. Katanya kata tim katanya Mbak Stefi ini lahir di malam Jumat Kliwon. Iya bener banget. Ngeri nggak tuh? Aduh. Tapi orangnya nggak ngeri kan? Enggak dong. Cantik ya. Aduh baper. Rusak. Oke. Malam Jumat Kliwon. Mbak percaya nggak tentang mitos tentang malam Jumat Kliwon? Apa sih yang Mbak tahu? Mbak kan anak modern ya. Sekitar tahun 2000-an lahir ya. Berarti kan 2002. Sudah modern dan sudah masuk ke abad 21. Mbak masih percaya tentang mitos malam Jumat Kliwon tuh horor katanya? Karena orang tua aku Jawa dan aku pun lahir di malam Jumat Kliwon, ya harus percaya gitu. Harus percaya? Ya nggak harus sih, maksudnya tadi sih percaya nggak percaya. Tapi memang ada ya kayak gitu? Iya ada, emang sih. Ada seperti itu ya, apalagi Mbak lahir dari keturunan ada Jawa. Iya. Ini nggak rasis ya, karena memang ini identik dengan orang Jawa nih ketika berbicara malam Jumat Kliwon. Apa yang Mbak rasakan sebagai anak yang lahir di malam Jumat Kliwon? Adakah perbedaan anak yang lahir? Mungkin Mbak sehari ini sebagai anak ya, belum jadi orang tua kan? Belum dong. Artinya
dengan kawan-kawan yang lain ada yang berbeda nggak? Apa pola hidupnya, apa pola apanya, stylenya, passionnya? Ada nggak kaitannya passion Mbak hari ini dengan gaya hidup Mbak dengan hari ini dengan malam Jumat Kliwon tuh? Kalau misalkan orang yang lahir di malam Jumat Kliwon, dia itu identik eh tidak pengen terlihat kurang gitu Kak. Perfeksionis. Nah, bener banget. Jadi kita nggak mau kalah dengan teman-teman yang lain. Egois. Nah, iya, itu lebih tepatnya egois. Ya, itu deh. Cocok tapi kalau Mbak ini egois, kalau gue egois nggak pantas, bro. Oke, itu memang ada di diri Mbak. Oh, iya sih. Perfeksionis. Saya akui. Diakui memang Ya, harus emang. perfeksionis ya. Ini ada mitos lagi yang berkembang di masyarakat. Iya. Kalau boleh tahu, ada nggak yang satu weton dengan Mbak di keluarga? Ada dong. Siapa yang satu weton tuh? Kebetulan mama aku. Mamahnya malam Jumat Kliwon. Ya, sama. Persis. Nah, malam Jumat Kliwon, ibunya, anaknya malam Jumat Kliwon. Katanya, ini kan katanya, yang kebenarannya belum tentu. Mungkin kebenarannya ada, dan mungkin kebenaran juga tidak ada. Namanya mitos ya. Iya, benar. Yang tidak bisa diuji kebenarannya, tapi memang itu dipercayai dan mungkin terjadi. Mitos kalau orang tuanya malam Jumat, anaknya malam Jumat, katanya dibuang. Harus dibuang. Benar. Benar. Mbak Benar. dibuang. Aku merasakan gitu. Iya, benar. Mbak dibuang. Dibuang. Yang mungut siapa? Aduh. Tapi benar terjadi ya? Iya, benar terjadi. Jadi waktu dulu aku kecil, baru lahir tuh ya. Aku langsung dibuang dong, bener-bener di kotak sampah. Masa sih? Iya, serius. Tahu gedenya kayak gini gue pungut deh. Tapi masa dibuang sih? Iya, beneran, sama mama aku beneran dibuang di kotak sampah. Untung aja tetangga aku yang ngambil. Itu niatnya ngebuang gimana tuh? Oh, jadi ya mitosnya itu kalau misalkan nggak dibuang bakalan bertengkar terus Kak. Karena keras ketemu keras. Iya, bener. Tapi masa dibuang di kotak sampah sih? Iya, beneran Kak. Sedih Ada banget. sampahnya? Aduh, ya nggak tahu, masih bayi sih ya, Masih jadi bayi. belum merasakan. Belum merasakan. Tapi cerita itu katanya kamu pernah dibuang di kotak sampah. Iya, bener banget. Dan dibeli cuma harga 10.000. Jadi kamu ditebus dengan harga 10.000. Iya. Tapi kalau zaman dulu 10.000 udah gede dong ya. Tahun 2000 yang nggak gede dong. Oh, nggak gede. 10.000 ya kayak di atasnya lah, 20.000 lah palingnya. Mungkin syarat kali. Iya, mungkin sih. Itu dibuangnya itu memang benar-benar buang atau ada ritual membuang secara khusus? Ini kadang-kadang begini nih, saya pernah juga menemui katanya memang harus dibuang, tapi dibuang itu hanya sekedar bahasa. Kalau ini kan dibuangnya ekstrim nih. Bener-bener dibuang gitu bener-bener ya. Dibuang. Apa memang anak yang tidak diharapkan? Aduh. Kan ini agak aneh nih ya. Karena kalau yang saya tahu ya, bahasa dibuang itu, ini anak saya berikan kepada Anda. Walaupun itu secara simbolik, seremonialnya. Lantas setelah dibuang, terus ada tetangga yang ngambil, terus tetangga itu ngasih 10.000 ke orang tua Mbak. Bukan dong, mama aku malah yang ngasih 10.000 ke tetangga buat ngambil aku. Gitu. Jadi udah dibuang, orang yang ngambil dikasih duit. Iya. Oh gitu. Dan setelah dibuang itu, Mbak dibesarkan dengan yang ngambil atau sama orang tua? Sama orang tua. Oh, jadi memang hanya sekedar ritual lah. Iya, simbolis lah ya. Seremonialnya lah ya. Iya. Karena untuk menghilangkan image katanya, image mitos itu bahwasanya ini pasti sering gelut nih. Tapi setelah dibuang nih ya, Mbak kan udah dewasa nih. Iya. Dan tinggal dengan orang tua kandung. Apakah nggak pernah berantem? Kalau dulu waktu kecil masih aja berantem. Bener-bener, iya. Berantem terus. Tapi kalau udah dewasa kan sekarang udah mikir lah ya. Udah mulai bisa mikir, jadi ya agak mengalah gitu. Oh, jadi identiknya lebih mengalah ya. Iya. Kalau kecil tetap ego. Tetap seperti anak lainnya lah ya. Itu mungkin yang dimaksud dengan anak dibuang. Kan gitu. Supaya sifat kerasnya itu ada yang terbuang juga gitu ya. Ada yang kalah lah gitu ya. Kalau misalkan nggak seperti itu, ya kita juga belum ada, dari tim juga belum ada yang membuktikan ya, fakta membuktikan bahwasanya ini anak dan orang tua yang lahir sama-sama di Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon, itu juga keras kan kayak gitu. Oke.
agak unik narasumber kali ini ya. Sayang kan dibuang di kotak sampah kan. Aduh. Tahu gitu mau dah gua di samping kotak sampahnya kan, kira-kira kayak gitu biar bareng gitu. Oke, setelah itu diurus sama orang tua kandung. Iya. Ada hal yang lain nggak? Katanya nih ya. Katanya lagi, kita kan berbicara mitos, berarti Iya. katanya dong. Katanya berdasarkan karir. Anak yang lahir di malam Jumat Kliwon itu nggak bisa jadi seorang karyawan atau bawahan. Dia identik harus jadi atasan. Ini katanya Mbak Stepi baru lulus SMA ya? Iya. Dan memang mau beranjak ke dunia kerja dan kuliah. Kalau menurut Mbak Stevi, benar nggak statement itu sih? Kalau menurut pengalaman pribadi aku nih, aku kan belum berkarir, jadi kita ambil di masa SMA aja lah ya. Masa-masa putih abu-abu ya? Ya bener, aduh. Kayak gini abu-abu loh bro, apalagi nanti kuliah. Ayo ya kan? SMA lo ini bro. lanjut. Jadi dulu SMA kan pasti ada organisasi nih kak, namanya OSIS, ya kan? Tahu nggak tuh? Organisasi siswa intrasekolah. Aduh, pinter juga. Gua dilawan. Ayo terus. Nah, di situ kebetulan aku selalu dicalonkan menjadi ketua OSIS. Dan memang itu dicalonkan. Ya dicalonkan, belum tapi nggak pernah jadi. Enggak. Nah ini gagal nih salah satu materi tentang nggak pernah mau jadi bawahan nih. Nah terus lanjut cerita dulu. Ya, jadinya sekretaris sih mentok-mentok. Sekum lah ya. Tapi kan lumayan. Tapi itu salah satu bentuk contoh yang Mbak sebutkan, saya nggak mau jadi bawahan. Gitu. Saya harus jadi leader. Bener nggak? Salah satu itu contohnya ya mungkin Mbak selalu termotivasi untuk jadi orang perfeksionis itu satu tadi. Jadi ketua OSIS. Mungkin walaupun tidak terwujud ya karena Mbak satu wanita kali ya. Iya, soalnya ketua OSIS biasanya cowok kan ya. Saya juga pernah jadi ketua OSIS. Oh, gitu. Tapi saya agak kewanita-wanitaan. Bohong. Oke. Jadi sekretaris umum. Ada nggak di kegiatan sehari-hari? Saya ini nggak pernah mau kalah. Berarti kan orang yang lahir di malam Jumat Kliwon tuh untuk membuktikan mitos itu benar. Harus ada pembuktiannya dong. Kayak kalau misalkan di OSIS tuh, itu kan kritik, saran, semua kita tampung kan. Nah kebetulan setiap saran aku itu tuh ya harus ditepatin gitu loh Kak. Harus didengar. Harus didengar gitu. Dan ya terdengar, dan itu benar-benar dilaksanakan di kegiatan gitu sekolah. Iya. Harus. Apa kata gua A harus A. Ya benar. Mbak pernah di rumah pun gitu. Di rumah gitu. Iya. Jadi hari ini gua mau makan telur harus telur. Iya benar. Wah repot ya ngurusnya ya. Mbak pernah punya pacar? Aduh pernah dong. Pernah ya. Diputusin sekarang? Enggak sih, aku yang mutusin. Kan tuh. Ini salah satu bukti ya. Ini jangan-jangan mitos ini benar nih. Karena anak-anak yang lahir di malam Jumat Kliwon tuh identik katanya energik. Udah gitu lebih apa ya? Lebih visioner lah. Artinya apa yang dia mau dia harus mencapai itu. Nah, Mbak kan wanita nih, punya pacar. Iya. Mungkin Mbak mutusin tuh kenapa? Apa karena memang dia lu nggak bisa jadi apa yang gue pengen nih, atau dia seperti apa nih? Maksudnya supaya memang ini kita terapkan ke sehari-hari. Jadi sehingganya Mbak tadi ngomong percaya tidak percaya. Iya, nah kita buktikan malam ini, bener nggak tuh? Bagi cowoknya yang nonton, dengerin nih. Nah coba gimana? Siapa tahu bisa memperbaiki ya mereka ini. Terus memperbaiki. Tapi Mbak mau ngambil mantan? Aduh nggak deh. Masa kita udah muntah di. Aduh kasar banget. Aduh kasar. Aduh salah ya. Ini agak ini, nanti disensor ya. Bahasa. Sensor ya, sensor. Aduh. Oke, kenapa dulu Mbak kok memutuskan? Ini kita agak kepo sedikit nih. Kenapa kok sampai diputusin? Kalau untuk aku sendiri, aku tuh nggak terlalu suka sama cowok yang bucin. Budak cinta. Melankolis, puitis. Wow. Nanti kalau dicuekin katanya nggak perhatian. Tapi cewek lagi, cowok cuek itu menurut aku malah lebih beda gitu loh Kak. Iya sih? Enggak sih. Oh enggak. Gua hari ini nggak senang sama cowok masalahnya. Oh iya sih. Iya gua senang sama cewek gitu. Tapi ya aneh nih ya. Cuek tapi menantang ya. Ini agak unik nih. Mungkin
Mbak lebih keras daripada dia? Oh jelas itu. Itu yang membuat ini lebih Jelas. kalah lah ya. Mungkin kalah di aura, kalah weton mungkin. Mbak pernah nanya wetonnya apa? Nah karena aku percaya nggak percaya, jadi aku juga sempat nanya-nanya gitu kan. Kalau misalkan katanya orang yang lahir malam Jumat Kliwon itu kan ada penjodohannya itu Kak. Hitung-hitungan Jawa. Nah itu dia, apalagi mbahku nih pinter banget kalau soal hitung-hitungan gitu. Jadi mbahnya seorang dukun. Ah bukan dukun Oh, sih. seorang konselor. Tukang konsultasi. Iya gitu. Jadi bener. kalau orang mau nikah ngitung Datang dulu. biasanya nih ya, kita gosip dikit lah ya. Biasanya kalau orang mau nikah tuh suka ngitung. Ngitungnya apa? Supaya ya nggak mungkin pas hari H tidak hujan, tidak ada kendala, udah gitu rumah tangganya lancar kali ya. Gitu gak sih? Iya. Selain itu juga kalau mereka mau buat rumah Kak, sampai nanya-nanya juga. Jadi rumahnya harus hadap mana gitu. Jadi dia itu sebenarnya seorang arsitek juga. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Enggak, apa ya? Enggak maksudnya kalau misalkan salah menghadap nanti kayak misalkan Ya iya dong. pernah nggak dengar mitos kalau punya suami kakak istri lah ya, yang rumahnya hadap-hadapan nanti bakalan cerai atau apa gitu. Pernah nggak sih dengar? Iya sih. Tapi kan gue nggak percaya. Oh iya. Gue kan anak milenial. Gue tahun 2004 kali lahirnya. Aduh, lebih muda ya dari Iya, 2004 gue ada tamat SD maksud gue. Oke, berarti kakek ya, mbah, kakek mungkin disebut mbah ya. Orang yang sering diminta orang tua lah ya bahasanya. Orang tua yang selalu dimintai masukannya. Satu dalam dunia pernikahan, kedua dalam peletakan batu pertama biasanya tuh desain rumah kan ya. Iya. Ini harus ngadep ke arah sana nih. Kamu nih sebenarnya nggak cocok hidup di air gitu mungkin ya. Artinya kan itu supaya memang ini. Nah ini Mbak nih udah sampai sedewasa ini nih, yang mungkin 3-4 tahun ke depan mungkin akan dapat pasangan. Katanya lagi jodohnya untuk anak di malam Jumat Kliwon itu harus dengan anak malam Jumat Kliwon juga. Mbak percaya nggak dengan mitos itu? Kalau ditanya percaya enggak? Jawabannya tetap sama kayak tadi kan. Sama kayak di awal ya. Iya. Ya, salah. Pertanyaannya salah. Lebih tepatnya Mbak pernah nggak sih dikasih wejangan dengan mbahnya? Nduk, sesuk nek kue wis arek rabi kue golek sing malam Jumat Kliwon, artinya di bawah ini. Ya, artinya di bawah ini yang nggak tahu ya. Nah, pernah nggak mbahnya ngomong gitu? Pernah sih, pernah. Jadi kalau misalkan aku mau pacaran, tapi kalau udah berjalan lama tuh ya pacarannya, sering tanya juga, kamu lahirnya wetonnya apa sih gitu. Ribet dah. ribet ya. Ini 2020 dan orang masih percaya itu, tapi nggak apa-apa dah. Mungkin kalau orang yang sudah katanya sih Mbak ya, orang yang sudah percaya itu ya lanjutin. Kalau orang sudah mulai berbicara seperti itu, lanjutinnya itu apa? Ya teruskan dengan kepercayaan itu, dengan mitos itu. Kalau ditumbur malah akan jadi bahaya, katanya sih. Nah lanjut, pernah ada cowok yang ditanya seperti itu? Pernah. Itu Mbak kelas berapa tuh udah pengen membina rumah tangga? Aduh enggak, baru ini ya ini mantan bukan mantan terakhir, mantan baru putus terindah, baru putus ini. Iya. Korban terakhir ini ya lah ya. Korban terakhir, bisa nggak disebut korban? Enggak ya? Jangan dong. Karena saya laki-laki baik-baik sih, jadi nggak ngerti. Sampah. Oke. Sensor. Oke. Pernah ditanya kayak gitu? Pernah. Dan apa motivasi Mbak membawa dia ke tempat mbahnya? Enggak tahu bawa. Oh, mbahnya nemuin dia? Bukan, cuma WhatsAppan lah. Oh, WA-an. Jadi mbahnya di samping, Mbak di sampingnya mbah gitu. Iya. Jajal Nduk takoni wetone opo ngono? Aku sih sebenarnya nggak ada niatan emang mau tanya, terus baru tanya ke Mbah, gimana Mbah? Dan dia lahir di weton apa? Aku kalau sama mantan udah nggak mau ngitung-ngitung Kak. Oh my god, salah lagi ya. Oke, anggap saja dia mungkin berbeda weton, sehingga nggak jodoh lah ya. Nggak jodoh. Dan memang orang tua, nih tadi Mbah, kakek ya, orang tua Mbak menyarankan pernah nggak ngomong sedikit aja, Nduk besok kalau cari suami yang wetonnya ini gitu. Ada berbau-bau mistis lah. Belum sih. Belum ya. Dan kebetulan Mbah juga udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Terus kenapa kita ceritain ya?
Dosa apa kita malam ini ya? Berarti Mbak udah nggak ada. Udah nggak ada. Ada yang nitis nggak? Maksudnya? Ada titisannya nggak? Nggak ada yang pinter, belajar. Nggak ada terusannya. Biasanya nih ya, biasanya mitos lagi. Kalau orang tua seperti itu, biasanya dia menitiskan kepada cucunya. Jangan-jangan Mbak. Aduh. Iya, jangan-jangan loh, bisa jadi loh. Nanti kita tanya lagi lebih dalam. Oke. Jodoh oke ya tadi ya. Ya. Berarti Mbak besok ketika mau cari jodoh, Tanya. hal yang harus ditanyakan bukan soal pekerjaan Anda apa. That's it true. Yang ditanya adalah kamu wetonnya apa. Yakin. Karena kalau misalkan kita nggak nanya Kak, ya kalau menurut kepercayaan kan itu bakalan jadi bencana juga gitu. Oh my god. Mudah-mudahan enggak ya. Aduh, Tapi yang malam Jumat langsung komen di bawah. Nanti kita bisa kasih alamat Instagramnya. ya. Jadi khusus malam Jumat Kliwon. Khusus yang lain-lain jangan dulu dah. Gak kuat. Ani aja gak kuat. Nah, ya oke. Itu tadi jodoh. Pekerjaannya sudah. Setelah itu nih. Kan malam Jumat Kliwon tuh identik dengan horor. Iya, Mistis. Pernah nggak sih Mbak Stevi ini mengalami kejadian-kejadian mistis? Kebetulan rumah aku kan samping rumah sakit umum lama tuh Kak, yang terkenal angker. Angker ya, katanya. Tapi sudah banyak loh youtuber yang coba untuk membuka apa sih sebenarnya yang ada di rumah sakit umum lama yang sudah tertinggal ya. Iya, aku juga sempet datang langsung sih pas mereka lagi pada ngevlog. Oh, pas lagi mereka buat video, bikin konten, Mbak datang. Aku datang. Kok nggak WA sih? Enggak. Terus apa yang Mbak rasakan di situ? Emang bener angker sih Kak. Ya namanya rumah sakit lah ya, nggak jauh-jauh dari kata horor gitulah. Horor ya. Dan tau nggak sih pohon besar yang di depan rumah sakit itu Kak? Iya. Nah, aku setiap lewat situ, itu tuh bau melati dan pohonnya nggak bisa ditebang. Memang sih, gue sempet tahu Iya kan? nih, katanya pohon depan rumah sakit umum itu satu dia nggak bisa ditebang. Kedua katanya itu kan pohonnya bukan pohon melati. Iya benar. Dan dari mana baunya? Nah itu dia. Katanya kalau bau melati itu kan berarti ada perempuan Aduh, kuntilanak. jangan nyebutin gitu dong, nanti datang gimana? Wow. Tapi Mbak bisa kan ya melihat gitu, merasakan kedatangannya tahu? Dikit-dikit lah. Dikit-dikit tahu ya. Karena bau melati satu pasti. Ya. Kedua bulu kuduk merinding ya pasti ya. Tadi Mbak lewat itu nggak? Enggak dong. Enggak. Sengaja karena nggak takut ya, lewat itu. Ngeri. Pernah nggak sih ngelihat bayangan? Sering. Bayangan abstrak gitu ya? Ya lewat gitu kan. Terus beli es gitu. Bayangannya beli es gitu nggak? Lewat doang. Lewat doang dong. Lewat hitam. Putih. Agak aneh ya. Yang hitam Kan apa sih? Apa sih? Putih ya? Oh iya putih. Putih dong. Lewat putih gitu ya. Ya. Kalau hitam nggak kelihatan dong ya kan malam. Itu. Bener. Gimana? Terus dengar suara-suara nggak sih? Katanya sih sering ada suara-suara sih. Iya benar. Tetangga aku itu lebih deket loh dari rumah sakit. Pernah dengar ceritanya. Katanya ada orang ketawa lah, orang nangis lah gitu. Mungkin tetangga sebelahnya. Bukan rumah kan masuk rumah sakit. Sebelah kirinya kan kamu berarti. Iya aku memang. Kamu yang ketawa paling. Enggak ya? Enggak dong. Memang sering katanya sih ya, katanya kita nggak tahu kebenarannya. Sering ada penampakan. Dan memang Mbak merasakan itu ya. Iya sih emang. Karena katanya lagi nih mitos katanya ya. Kita dari hari ini kita membahas katanya terus. Ya karena mitos ya, karena kita nggak tahu kebenarannya. Orang yang lahir di malam Jumat Kliwon tuh identik lebih peka terhadap makhluk-makhluk seperti itu. Dan kira-kira di studio kitanya ada nggak sih Mbak? Biasanya Kak, kalau misalkan anak-anak indigo yang bisa ngelihat, dia tuh tidak mungkin memberitahu. Memberi tempe berarti. Enggak sih. Jadi mereka memendamnya sendiri gitu Kak. Oh, jadi malah kalau misalkan dia bukan anak indigo tapi di indigo kan malah sok-sok tahu kan. Sotoy lah ya. Di situ ada tuh, di situ ada tuh gitu. Tapi yang Mbak rasakan di studio kita nih
gimana sih di studio kita biar artinya kalau bisa kita undang lagi gitu loh Mbak Stevi loh. Buat apa? Alasan aja sih sebenarnya. Enggak, artinya ada nggak sih aura-aura negatif di sini? Karena saya kan bukan malam Jumat lahirnya. Oh, bukan ya? Malam Kemis. Oh. Ladies Night. Ceplosan. Sensor. Oke. Ada nggak sih kira-kira merinding nggak sih? Hawanya lebih positif ya Kak di sini. Oh iya, gua positif. Iya. Tim juga positif. Oh iya, iya. Karena nggak, kalau ada yang pikiran negatif panas nih aura hari ini ya. Oke. Udah kita lupakan, jangan bahas itu lagi. Oke. Satu berarti memang benar ya dari sisi bahwasannya saya katakan Mbak Stevi ini indigo tidak juga. Tidak. Kan tapi bisa merasa. Iya, benar. Indra perasaannya Peka lah. lebih peka lah ya. Tapi kalau ke laki-laki identik tidak lebih peka lah ya. Iya sih, benar. Benar ya. Benar. Buat yang mau coba-coba dekat, jangan cobalah. Nggak kuat ya. Dia nggak peka modelnya. Dia pekanya sama yang gaib-gaib. Nah, makanya jadi gaib dulu kalau mau deketin. Sarunya. Ngomong apa kamu ini? Oke. Satu itu berarti masalah jodoh ya. Jodoh identik lebih keras ya. Anak. Tapi benar ya itu ya. Benar sih. Lebih visioneris, lebih perfeksionis. Makanya malam ini perfect nih. Aduh, Kan gitu. Kalau sama pasangan aku nih ya Kak, selalu dia yang salah. Aku nggak pernah salah. Memang nggak harus malam Jumat Kliwon. Oh, Semua weton. Perempuan mah gitu. Perempuan selalu benar, laki-laki selalu salah. Lu kayak lagunya Aukarin nih. Dia aku pendosa, kamu ini pokoknya lah segalanya lah, terbaik lah pokoknya lah, the best pokoknya kalau perempuan mah. Tapi identik malam Jumat Kliwon memang katanya lebih keras sih. Benar. Terus sih. pengalaman percintaannya seperti itu ya. Kelam enggak ya? Aduh, jangan dong. Indah ya. Indah Tapi dong. memang lebih identik Mbak Stevi yang lebih keras. lebih dominan lah ya. Kedua masalah pekerjaan nih. Tadi kan sekolah. Iya. Mau kerja katanya sih kalau orang itu katanya tadi sudah kita bahas di awal. Iya. Nggak bisa jadi bawahan. Berarti dia pakai jadi atasan. Baju dong. Kalau bawahan anrok dong. Enggak, maksudnya jadi yang langsung posisinya jabatannya strategis dan identik. Kalau seperti itu berarti nggak pas dong kalau kerja di pemerintahan. Karena nggak ada yang ujuk-ujuk jadi bos. Iya sih, benar. Lebih tepat. Kecuali ada orang dalam ya. Saya nggak ngomong ya. Kalau nanti ada yang aneh-aneh ya, langsung ngomong ya sama Mbak Stevi ya. Saya nggak ngomong loh. Oke. Lebih identik lebih ke pewirausaha ya. Buka wirausaha. Ada nggak sih cita-cita Mbak Stevi berwirausaha? Sebenarnya itu disuruh nerusin salonnya mama sih Kak. Tukang salon? Iya. Mama kan buka salon. Promosi ada organ tunggalnya nggak? Salon. Bukan salon itu. Apa gitu? Perawatan gitu. Oh, saya suka salah paham modelnya malam ini ya. Saya nggak fokus. Kenapa nggak fokus? Ada aja lah. Jangan ketawa. Oke. Salon kecantikan. Ya. Buka di mana Mama? Di rumah. Di rumah. Jadi rumahnya itu memanjang. Kayak. Suka yang panjang? Suka. Kalau yang pendek kan. Bahas apa sih? Oh my god. Enggak, maksudnya iya, rumahnya panjang. Iya, rumahnya panjang. Iya, kalau rumahnya pendek kan nggak bisa buat bareng-bareng. Iya, nggak mungkin bisa buat salon. Nah, gitu. Besar juga. Besar. Enggak sih. Aduh. Sedang lah. Sedang ya, nggak harus yang besar ya. Enggak, yang penting panjang. Oh my god. Rumahnya. Rumahnya. Ingat, rumahnya. Mantap. Besok undang lagi dong yang kayak gini, tim ya. Jangan ganti-ganti pemateri. Oke. Buka salon. Iya. Disuruh nerusin. Iya, tapi kurang berminat. Enggak minat ya? Enggak. Jadi lebih minatnya ke usaha lain. Perbankan sih. Pengen jadi seorang perbankan. Iya. Seorang banker. Ya. Dan udah mulai coba daftar. Sudah. Udah lulus. Belum tes. Belum ya, tapi sudah wawancara. Saya doakan Mbak Stevi lulus ya. Amin. Tapi ya itu tadi, mudah-mudahan hari ini weton itu tidak berfungsi. Karena nggak mungkin seorang Mbak Stevi baru daftar langsung jadi dirut. Iya, ya nggak mungkin kecuali ada mukjizat. Nggak bisa, itu nggak bisa dilawan. Dan Mbak pasti harus jadi teller atau jadi CS, customer service. Nggak bisa langsung jadi dirut.
cleaning service. Aduh, ya Allah, Oh my God. jangan dong. Jangan dong ya. Jangan. Cantik-cantik kayak gini jadi gimana sih? Ya harusnya jadi ini ya customer service, jadi teller ya biasanya ya. Dan kalau memang fakta itu ternyata, mitos itu ternyata benar, apa yang mau Mbak lakukan? Kan katanya nggak bisa nih jadi bawahan. Iya. Terus kalau ketika memang gue nggak nyaman nih, rata-rata pasti begitu dulu. Saya nggak nyaman nih di pekerjaan ini. Kok saya jadi bawahan terus gitu? Nggak pernah jadi atasan gitu. Mbak akan melakukan apa? Apakah memang akan back to mitos selaku anak yang lahir malam Jumat Kliwon atau mencoba merubah mitos? Mungkin kan generasi milenial nih Kak aku. Kalau misalkan mau ke mitos-mitos terus, kapan berkembangnya gitu kan ya. Bener. Tapi dari 10 dari 8 yang pertanyaan tadi, pertanyaan hampir mirip loh. Perfeksionis, egois, keras, kan gitu. Iya. Selalu pengen jadi yang paling terdepan ya. Udah kayak logo salah satu merek kendaraan ya. Ingin jangan sebut merek. Saya udah gak nyebut. Yamaha gimana sih? Itu nyebut dong. Ya. Oke, selalu ingin tadi terdepan. Ya. Ya. Benar. Nggak mau kalah dari yang lain. Pokoknya ketika gue mau hari ini harus hari ini. Nah, agak repot itu. Ada salah satu penangkalnya. Katanya. Katanya lagi. Iya, ini mungkin bisa dibuktikan. Oh, apa nih? Kan kalau malam Jumat Kliwon itu katanya hitungan wetonnya adalah karena Jumat itu hari ke-6 dan weton itu dan Kliwon itu 8 jadi 14. Jadi supaya Mbak itu kalah keras dengan nanti suaminya, bukan cocok tapi menyiasati. Mungkin Mbak bisa dengan orang yang lahir Sabtu Kliwon. Sabtu itu 7, Kliwonnya 8, 15, lebih tinggi dia. Jadi Mbak bisa disetir. Karena calon istri itu bukan yang nyetir, suami yang nyetir. Iya dong. Kira-kira mau nggak nyari yang begitu? Bisa dipertimbangkan. Iya. Asal sesuai. Nah, itu. Panjang dan besarnya. Kalau tanahnya panjang, lebar, iya dong. Kalau tanah itu kan panjangnya lebar kan? Iya. Kalau tanahnya luas, mapan kan materi berarti. Ya. Mapan dong. Oh, iya. Mapan dong, cari suaminya yang mapan dong. Ya sih, tapi kalau misalkan mapan gak cinta juga buat apa Kak? Jadi cinta itu di atas segalanya. Oh, iya dong. Kalau misalkan cuma mapan, ya emang sih kita nggak makan pakai cinta ya. Iya, bener. Tapi nggak bahagia dong. Ya dicoba aja dulu dong. Kan belum nyoba. Buat laki-laki mapan bisa, ya. Panjang, lebar, besar, ya. Tanahnya besar, panjang gitu loh maksudnya loh. Jangan corok-corok lah. Oke, setelah itu apa nih? Kalau di studio kita ada namanya apa? Closing statement. Closing statement itu kalimat penutup. Kalimat penutup itu apa nih kira-kira? Apa? Misalkan untuk kawan-kawan yang generasi milenial, jangan percaya dengan mitos atau bagaimana. Nah, silakan. Atau motivasi boleh, kata-kata mutiara oke, nggak ada masalah. Mungkin buat kawan-kawan nih generasi milenial sekarang, boleh percaya, ya boleh nggak percaya juga sih ya. Kalau mitos-mitos gitu. Tapi kalau misalkan emang dari keluarganya sudah melekat, adat kejawaannya itu, lanjutin. Iya, lanjutin gitu. Jangan diputus, karena kan itu juga kita sama aja melestarikan ya Kak. Kalau putus, yang setengah-setengah itu emang nggak enak. Nah, iya bener. Kan kentang jadinya. Apa sih? Ya, kira-kira gitu kan? Artinya kalau lu percaya gitu loh. Bener. Pure percaya. Jangan setengah-setengah. Gitu loh. Artinya kalau nggak percaya, usahakan jangan percaya. Benar nggak sih? Jadi kalau nggak percaya, jangan nggak percaya sekalian. Iya benar. Jadi kalau mau percaya, lanjutin. Jangan setengah-setengah. Karena setengah-setengah itu nanti akan membuat bingung. Ya nggak sih? Hubungan juga gitu sih. Aduh, bahas hubungan lagi nih ya. Iya kan? Yang setengah-setengah itu nggak enak. Kentang. Kena tanggung. Kan gitu. Jadi enggak, jadi mantan iya kan gitu kira-kira kan? Iya. Oke? Oke. Mungkin itu
pembahasan kita malam hari ini dengan Mbak Stepi. Terima kasih ya. Iya. Sudah hadir di studio Suka-Suka Podcast. Sering-sering main kesini lah ya. Oh, Kita iya. bahas yang lain lagi dah ya. Ini malam Jumat Kliwon kita undang malam Jumat Kliwon. Besok kita undang dengan tema yang Berbeda. lain. Dengan Mbak Stepi. Setuju nggak? Kalau setuju komen dong. Nanti kita undang lagi nih, kan gitu. Harus komen setuju loh ya. Harus komen setuju ya buat para lelaki-lelaki Apalagi yang Jumat Kliwon akhirnya. yang gabuters ya. Gabut. Ini bisa jadi solusi ya. Solusi untuk mencari pencerahan. Oh, iya. Motivasi dong. Iya. Ini kan Mbak generasi milenial. Pas dong dengan tema kita hari ini. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya video kita berkembang. Dan Mbak Stepi bisa di sini lagi. Wes. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, Bu.